Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian, saudara-saudari, ikhwan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita di media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-14. Khuturatus syirki. Bahaya syirik. Pelajaran 14, bahaya syirik atau bahaya kesyirikan. Saudaraku rahimanil wa ikum ajmain, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan dosa besar yang paling besar. Syirik artinya menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah. Taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Fima huwa min khasaisillah, yang dia termasuk kekhususan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang hal tersebut merupakan kekhususan bagi Allah. Contoh yang termasuk kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan rizki. Allah yang memberikan rizki kepada hamba. Kalau misalnya ada hamba atau makhluk yang berkeyakinan ada yang memberikan rizki selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Contoh, kita sujud, ruku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang ruku sujud kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat kesyirikan. Contoh, kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berdoa minta kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat kesyirikan dan sebagainya. Dan contoh-contoh yang lain yang merupakan kekhususan milik Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Syirik. Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala yang termasuk kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, apalagi menciptakan, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan. Itu semuanya adalah kekhususan hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik. Bahkan orang-orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik, tidak punya iman di dalam hatinya, maka dia akan menepati neraka kekal selamanya, tidak akan keluar dari dalam api neraka selama-lamanya. Man mata wa huwa yusyriku billahi wa khalidun mukhalladun finnari li'izami jurmihi fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kekal di dalam neraka karena besarnya dosa dia, karena telah mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala kemarin kita sudah bahas pada pembahasan tauhid, keutamaan tauhid. Hak Allah Subhanahu wa taala adalah Allah diibadahi semata, tidak disekutukan dengan sesuatu apapun juga. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah adalah ditauhidkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu hak Allah. Nah, kalau ada orang beribadah meminta mengambil hak Allah Subhanahu wa taala, malah diberikan kepada hamba, diberikan kepada makhluk,
maka dia telah mengambil hak Allah Subhanahu wa taala atau memberikan hak Allah Subhanahu wa taala kepada yang lain, atau tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan beberapa bahaya syirik dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Luqman ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezoliman yang besar. Kezoliman yang besar. Zolim. Kezoliman yang besar. Kenapa? Karena telah mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Dosa dalam masalah memberikan hak Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, surat An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman surat An-Nisa, Surat An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Di sini Allah katakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ayat yang ketiga dalam surat Az-Zumar ayat 65. Surat apa? Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika." Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna. Di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf lam, di belakangnya ada nun taukid. Lam di situ lam taukid, nunnya nun taukid, menunjukkan penegasan, penguatan. Kalau engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, apa bahayanya? La yahbatanna 'amaluka, amalmu pasti akan batal, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Jadi bahaya kesyirikan dalam ayat di sini sebutkan amalnya akan dihapus dan dia akan menjadi orang yang rugi di akhirat, masuk neraka. Ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Di dalam surat Luqman tadi, syirik merupakan kezoliman yang sangat besar. Kezoliman yang sangat besar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 48 menyebutkan bahaya syirik adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Di ayat yang ketiga dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahaya syirik dua, yaitu la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, amalmu akan dihapuskan, akan batal. Dan yang kedua dalam surat Az-Zumar adalah menjadi orang yang merugi. Ini bahaya-bahaya syirik yang disebutkan dalam Al-Quran, dan banyak sebenarnya dalam Al-Quran bahaya-bahaya syirik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Sekarang kita baca dari hadis Nabi SAW. Kita baca dua hadis. Sebenarnya ada 3 hadis. Yang hadis ketiga ini sudah kita baca, hadis Muaz bin Jabal ketika dibonceng oleh Nabi SAW. Nabi bertanya tentang hak Allah kepada hamba dan hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita baca.
Hadis yang pertama di dalam pembahasan ini itu hadis Jabir bin Abdullah. Hadis Jabir bin Abdullah juga sudah kita baca waktu keutamaan tauhid ya. Kita baca kembali. Kata Nabi SAW, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW dalam hadis Jabir bin Abdullah, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, artinya sempurna itu tauhidnya, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bertemu Allah, berjumpa Allah, mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dan ini sudah kita baca. Nah, dari hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahaya syirik. Bahaya syirik apa? Masuk neraka. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua yang kita baca dalam pembahasan ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhkan oleh kalian 7 dosa yang membinasakan, yang menghancurkan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, apa itu dosa yang membinasakan? Apa saja? Qala Nabi SAW bersabda, asyirku billah. Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasihru, dan sihir. Yang ketiga, qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan haknya. Wa aklur riba, makan harta riba. Wa aklu malil yatim, dan makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan lari dari medan tempur, dari medan perang. Ketika sudah berhadapan dengan pasukan musuh, dia kabur, dia lari. Itu dosa besar. Wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh wanita yang baik-baik, wanita yang beriman berbuat buruk, berbuat zina. Ini tuduhan keji ya, tuduhan keji. Muttafaqun alaihi. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhkan, ini fi'il amar. Fi'il amar menunjukkan agar dijauhkan, agar perintah wajib menjauhkan diri. Ijtanibu, jauhkan, berarti wajib menjauhkan diri. Hukumnya berarti haram, berarti dosa besar. Nabi katakan as-sab'a al-mubiqat, 7 dosa besar. Kata para ulama, menunjukkan dosa besar bukan hanya 7. Nabi SAW menyebutkan ini diantaranya ada 7. Diantaranya ada 7. Al-Imam Az-Zahabi menulis kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Itu disebutkan dosa-dosa besar lebih dari 70 dosa. 70 dosa. Kata para ulama, dosa besar itu banyak. Barang siapa apa saja di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang di dalamnya terdapat ancaman neraka, ancaman berupa laknat, ancaman berupa al-ghadab, murka Allah Subhanahu wa taala, ancaman berupa tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, ancaman berupa tidak akan dilihat dengan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Itu semua menunjukkan bahwasanya itu dosa besar. Itu dosa besar. Man qatala mu'minan muta'ammidan. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membunuh seorang mukmin sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengancamnya dengan 4 hal. Akan mengancamnya dengan 4 hal. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu
wa a'addalahu azaban azima. Barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. 1. Fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala murka padanya, wa la'anahu, dan Allah akan melaknat dia, wa a'addalahu azaban azima, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan dia azab yang sangat pedih, azab yang sangat besar. 4 ancaman sekaligus dalam satu ayat bagi yang membunuh jiwa seorang mukmin, seorang yang beriman dengan sengaja. Subhanallah. Ini menunjukkan dosa besar. Tidak boleh kita mengalirkan darah kaum muslimin sembarangan, karena dosanya dosa besar. Ini menunjukkan kalau kita baca dalam satu hadis ataupun ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mengandung ancaman-ancaman seperti itu, berarti itu adalah dosa besar. Oleh karena itu para ulama mengatakan dosa besar tidak terbatas oleh bilangan. Nabi SAW mengatakan 7. Ini menunjukkan di antaranya. Di antara 7 dosa besar yang membinasakan adalah ini. Para sahabat bertanya, apa saja wahai Rasulullah? Nabi SAW menyebutkan yang pertama syirik. Ini nenek moyangnya dosa ini. Embahnya dosa. Dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali muncul kesyirikan pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Awalu man yusyriku billahi billahi. Awal orang-orang yang berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala adalah pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Awalu syirki waqa'a fi zamani ummati Nuh alaihi assalatu wassalam. Yang pertama kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, ini dosa besar. Yang kedua sihir, orang yang melakukan sihir dosa besar. Yang ketiga qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak. Siapa saja orang yang boleh dibunuh, dialirkan darahnya dengan hak? Seperti kita sudah bahas tentang pelajaran kisah-kisah orang yang bertaubat. Orang yang berzina sudah menikah, maka dia dirajam sampai mati. Nah, ini boleh karena dia ada haknya untuk dialirkan darahnya. Kenapa? Karena dia berzina dan sudah menikah. Hukumannya adalah dirajam sampai mati. Nah, ini boleh. Ini ada hukumnya. Begitu juga kisos. Orang yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, hukumannya kisos, dipancung lagi, dibunuh lagi, dialirkan darahnya. Nah, ini boleh. Ini dengan hak. Begitu juga orang yang murtad, keluar dari agama Islam, hukumannya dipancung. Begitu juga orang yang melakukan praktek sihir dalam Islam itu dipancung, dialirkan darahnya. Wa aklu riba, yang keempat kata Nabi, dan makan harta riba. Yang kelima aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Yang ketujuh wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita yang baik-baik, wanita soleha, wanita mukminah berbuat dosa, berbuat zina dan seterusnya. Ini tuduhan keji, termasuk dosa besar. Yang Nabi SAW menyebutkan di antara dosa besar yang paling besar, urutan pertama, ranking pertama, urutan teratas adalah syirik. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk menjauhkan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, saudara kita dari yang namanya kesyirikan. Kalau kita dapati saudara kita, kerabat kita mengamalkan satu amalan yang mengarah kepada kesyirikan, maka nasihati agar menjauhkan diri dari yang namanya kesyirikan. Orang yang mati dalam keadaan membawa kesyirikan lan yufliha abadan, tidak akan beruntung selama-lamanya. Oleh karena itu para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, seluruhnya visi misinya sama, mengajak manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhi kesyirikan. Oleh karena itu saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berusaha, ini tugas kita bersama, PR, agar negara kita menjadi negara yang bertauhid, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur, negeri yang sentosa, karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat negara yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan rizki dari perut bumi, dari langit dan seterusnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memakmurkan negeri tersebut.
Nah, kalau kita menginginkan kemakmuran di diri kita di dunia maupun di akhirat, maka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari pelajaran yang sudah kita bahas, faidahnya banyak ya. Di antaranya satu, khuturatus syirki wa wujubul hazr minhu. Bahaya kesyirikan dan wajibnya kita menjauhkan diri dari yang namanya kesyirikan. Yang kedua, anallaha la yaghfiru illa bittaubati minhu. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik kecuali yang bertaubat. Selama dia masih hidup, dia ingin bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan terima taubatnya. Walaupun dosanya sangat banyak. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni dia, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa insya'a ghafarahu wa insya'a azaba sahibahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni seorang hamba, maka ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kita masih hidup, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa kita sangat banyak, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa kita. Yang ketiga, anaman mata ala syirki faqad habita wa batala amaluhu. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik, amalnya batal, amalnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, annahu sababul khuludi finnar. Dan yang keempat, faidah yang bisa kita ambil adalah syirik merupakan sebab orang bisa kekal di dalam neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, kerabat kita, tetangga kita, teman kita, semuanya dari dosa syirik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan mentauhidkan Allah sempurna, agar kita bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas pada hari ini, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.